Heboh. Pelatih Argentina U17 terkejut bongkar kecurangan wasit di laga timnas U17 versus Brazil Piala Dunia. Panggung Piala Dunia U17 2025 di Qatar menjadi saksi bisu perjuangan tim nasional Indonesia U17 melawan salah satu raksasa sepak bola muda dunia, Brazil. Meski hasil akhir mencatatkan kekalahan telak 0-4 bagi skuad Garuda Muda, narasi yang berkembang setelah pertandingan jauh dari citra kekalahan. Alih-alih meratapi skor, dunia sepak bola justru menoleh dengan penuh kekaguman. Dua sorotan utama datang dari kubu yang tidak terduga. Pelatih Argentina U17, Diego Placente, dan media ternama Brazil sendiri, Olympic Sport. Pengakuan dari dua sumber kredibel ini menegaskan bahwa Indonesia U17 di bawah asuhan Nova Arianto telah menorehkan sejarah baru, menunjukkan kematangan taktik dan mentalitas yang luar biasa di pentas global. Diego Placente, yang merupakan mantan bek legendaris Albiceleste sekaligus nahkoda Argentina U17, tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya atas performa yang disajikan oleh tim muda Indonesia. Dalam pandangannya, pertandingan Indonesia melawan Brazil bukan sekadar perlawanan ala tim, kuda hitam, yang hanya bertahan mati-matian, melainkan sebuah demonstrasi kematangan taktik dan organisasi permainan yang patut diacungi jempol. Placente secara jujur menyatakan bahwa ia tidak menduga sama sekali bahwa Indonesia U17 mampu memberikan perlawanan yang begitu disiplin, berani, dan terorganisir. Menurutnya, anak asuh Nova Arianto menunjukkan pemahaman kolektif yang sangat baik, melebihi ekspektasi untuk level usia muda. Saya benar-benar terkejut dengan cara bermain Indonesia. Mereka tidak hanya berjuang, tetapi juga punya struktur permainan yang sangat rapi. Cara mereka menutup ruang dan melakukan transisi sungguh luar biasa untuk level U17. Ujarnya, menekankan bahwa kekompakan tim Indonesia adalah poin pembeda. Pernyataan ini bukan pujian basa-basi, melainkan pengakuan profesional dari seorang pelatih yang berhasil membawa timnya menjuarai turnamen internasional bergengsi di tahun sebelumnya. Sebagai mantan pemain belakang, Placente memberikan sorotan khusus pada skema pertahanan Indonesia U17 yang berhasil meredam agresivitas lini depan Brazil yang dikenal sangat tajam. Dalam analisisnya, penampilan tiga bek Indonesia, Matthew Baker, Putu Panji, dan Lucas Lee, menjadi kunci sukses Garuda Muda dalam menahan gempuran bergelombang dari Brazil. Ia mengamati betapa kompaknya trio tersebut, kedisiplinan mereka dalam menjaga posisi, serta pemahaman yang cermat kapan harus menaikkan atau menurunkan garis pertahanan. Saya memperhatikan tiga bek Indonesia dan mereka tampil luar biasa. Kompak, disiplin, dan tahu kapan harus naik dan turun. Lini pertahanan mereka sulit ditembus, kata Placente. Dampak dari kekokohan ini terlihat jelas dari frustrasinya penyerang Brazil. Bahkan pemain sekelas Del, yang dikenal sebagai mesin gol dengan kemampuan individu di atas rata-rata, terlihat kesulitan menemukan ruang tembak yang bersih sepanjang pertandingan. Keberhasilan meredam bintang-bintang muda Brazil ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya mengandalkan fisik, tetapi juga kecerdasan taktik dalam membaca alur serangan lawan. Lebih dari sekadar aspek taktik, pelatih Argentina U17 menyoroti chemistry atau kekompakan antar pemain Indonesia sebagai aspek paling menonjol. Meskipun secara individu kemampuan teknik pemain Indonesia mungkin belum setara dengan tim-tim besar dunia lainnya, Placente menilai bahwa semangat dan komunikasi mereka di lapangan membuat segalanya berbeda. Kekompakan ini menjadi fondasi yang memungkinkan skema taktik berjalan sempurna. Saya suka semangat mereka. Setiap pemain Indonesia bermain dengan hati dan terlihat bagaimana mereka saling memahami posisi satu sama lain. Chemistry mereka sangat kuat. Ini jarang terlihat di level usia muda, tegasnya. Kekuatan kolektif yang ditunjukkan oleh timnas U17 ini menunjukkan keberhasilan dalam proses pembinaan mentalitas dan kerja sama tim. Mereka bergerak sebagai satu unit, mengeliminasi kelemahan individual dengan kekuatan sistem yang terkoordinasi. Ini adalah ciri khas tim yang matang dan memiliki visi jangka panjang. Kekaguman Placente juga tertuju kepada pelatih timnas Indonesia U17, Nova Arianto. Placente menganggap Nova sukses menanamkan filosofi permainan modern ke dalam tim muda Indonesia, sebuah pencapaian yang menandakan kemajuan signifikan dalam sepak bola nasional. Pelatih Indonesia luar biasa. Nova Arianto tahu betul bagaimana mempersiapkan timnya menghadapi tim besar. Saya bisa melihat pengaruh besar dari strategi dan visi sang pelatih, puji Placente. Indonesia bermain dengan pola yang jelas, menunjukkan ketenangan dalam tekanan, tidak asal membuang bola, dan tahu kapan saat yang tepat untuk menyerang atau bertahan. Visi ini, menurut Placente,
adalah fondasi yang akan membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. Kematangan taktik ini mencerminkan kerja keras dan pemahaman Nova Arianto terhadap tuntutan sepak bola modern, yang mengharuskan setiap tim memiliki identitas bermain yang jelas, bahkan ketika menghadapi lawan yang superior. Di balik pujian yang ia berikan, Placente juga tidak ragu mengungkapkan kekecewaannya terhadap keputusan wasit yang dinilai tidak adil sepanjang laga. Ia menilai, beberapa keputusan wasit cenderung memihak Brazil, terutama dalam beberapa momen krusial yang seharusnya dapat mengubah dinamika dan hasil pertandingan. Placente menyoroti 2 hingga 3 keputusan wasit yang menurutnya sangat disayangkan, khususnya 2 situasi penalti yang sangat jelas namun diabaikan. Salah satunya adalah momen ketika Evandra dijatuhkan di dalam kotak penalti, dan yang kedua saat Zahabi Goli dilanggar oleh Arthur Rian. Menurut saya itu 2 situasi yang sangat jelas penalti, tapi wasit tidak memberikan apapun, kritiknya. Keputusan-keputusan ini menimbulkan pertanyaan tentang keadilan di lapangan, terutama dalam turnamen sekelas Piala Dunia U17. Selain itu, Placente juga menyoroti perilaku pemain Brazil yang dianggap terlalu keras, khususnya bek sayap Arthur Rian yang beberapa kali melakukan pelanggaran berbahaya terhadap pemain Indonesia namun luput dari kartu. Saya pikir wasit terlalu lunak terhadap pemain Brazil. Saya menyaksikan Arthur Rian beberapa kali melakukan takle berbahaya tapi tidak ada kartu. Ini tentu tidak baik bagi keadilan dan perkembangan sepak bola muda, tegasnya, menyuarakan keprihatinan yang melampaui kepentingan pertandingan semata, melainkan menyangkut integritas kompetisi. Meskipun demikian, Placente menyatakan rasa respeknya yang semakin besar terhadap mentalitas timnas Indonesia U17. Walau dihadapkan pada keputusan yang merugikan, para pemain tetap tenang, disiplin, dan tidak terpancing emosi. Mentalitas luar biasa ini, yang memungkinkan tim tetap fokus pada rencana permainan meski tertinggal dan dirugikan wasit, adalah modal yang tak ternilai bagi perkembangan mereka di masa depan. Mereka menunjukkan karakter pejuang sejati yang tidak mudah menyerah oleh tekanan dari lawan maupun faktor eksternal. Pengakuan yang paling mengejutkan justru datang dari markas lawan. Media ternama Brazil, Olympic Sport, menulis laporan panjang yang penuh pujian dan kekaguman kepada skuad asuhan Nova Arianto. Dalam laporannya, media tersebut menyebut penampilan timnas Indonesia U17 sebagai salah satu permainan paling disiplin dan berani yang pernah dilakukan tim Asia Tenggara di panggung dunia usia muda. Olympic Sport secara terbuka mengatakan bahwa mereka tidak menduga Indonesia, yang selama ini dianggap tim kuda hitam di Asia, mampu tampil begitu tenang, terorganisir, dan berani melawan tim sekelas Brazil. Kami benar-benar tidak menyangka Indonesia bermain dengan kedisiplinan dan keberanian yang luar biasa. Mereka tidak terlihat seperti tim yang gugup, melainkan tampil seolah sudah terbiasa menghadapi tekanan besar. Ini adalah penampilan yang luar biasa berani, tulis media tersebut, menyoroti bagaimana Garuda Muda mampu mengatasi tekanan psikologis bermain di level tertinggi. Media Brazil itu bahkan menyebut bahwa Indonesia bermain seperti tim Eropa modern. Mereka mengandalkan pressing tinggi, pergerakan tanpa bola yang cerdas, dan pola bertahan yang terencana. Brazil, yang biasanya mendominasi lawan dengan mudah, kali ini justru terjebak dalam tekanan konstan dari pemain Indonesia yang tampil penuh energi dan determinasi. Fenomena ini sangat jarang terlihat. Biasanya kami melihat tim Asia bermain bertahan dan menunggu kesalahan. Tapi Indonesia berbeda. Mereka justru menekan, memburu bola, dan bermain dengan determinasi yang mengingatkan kami pada gaya Italia atau Belanda. Jelas Olympic Sport menempatkan Indonesia pada kategori tim yang berani mendefinisikan permainan mereka sendiri. Salah satu sorotan utama Olympic Sport jatuh pada keputusan taktis Nova Arianto yang berani menggunakan formasi 3-5-2. Media Brazil itu menyebut langkah ini sebagai langkah paling berani di turnamen ini. Nova Arianto dianggap tidak mengikuti tren umum tim Asia yang bermain aman dengan 4 bek. Ia memilih 3-5-2, sebuah formasi yang jarang digunakan di level usia muda, namun terbukti memberikan hasil yang luar biasa. Struktur pertahanan mereka menjadi solid, transisi cepat, dan serangan baliknya mematikan. 3 bek sejajar, Putu Panji, Matthew Baker, dan Ir Tanjung, disebut sebagai benteng kokoh di jantung pertahanan. Olympic Sport menulis bahwa ketiganya bermain dengan disiplin luar biasa dan memiliki mental baja. Mereka tidak hanya mengandalkan fisik, tetapi juga membaca permainan dengan cerdas. Setiap kali pemain Brazil mencoba kombinasi cepat, salah satu dari 3 bek itu selalu muncul di posisi yang tepat. Ini luar biasa untuk pemain berusia 17 tahun, puji laporan tersebut.
Upaya Brazil membongkar lini belakang Indonesia dengan umpan-umpan terobosan khas Samba selalu dipatahkan, bahkan striker utama Brazil, Del, hampir tidak mendapatkan peluang bersih sepanjang pertandingan. Olympic Sport juga memberikan sorotan khusus pada lini tengah Indonesia yang diisi oleh 5 pemain, Lucas Lee, Fabio Aska, Evandra Florasta, Nazriel Alvaro, dan Zahabi Goli. Kelima pemain ini dianggap sebagai motor permainan yang membuat formasi 3-5-2 berjalan sempurna. Lini tengah Indonesia adalah jantung dari penampilan luar biasa mereka. 5 pemain itu bekerja tanpa lelah, menekan, bertahan, dan menyerang dalam satu kesatuan ritme. Mereka seperti mesin yang tak berhenti berlari. Deskripsi media Brazil menggambarkan intensitas dan endurance para gelandang muda Garuda. Lucas Lee dan Fabio Aska disebut sebagai duet gelandang cerdas yang mampu menjaga keseimbangan antara bertahan dan menyerang. Sementara Evandra Florasta dan Zahabi Goli memainkan peran wingback yang sangat aktif, bolak-balik membantu pertahanan dan menciptakan peluang di depan. Peran sentral mereka memungkinkan tim untuk transisi cepat dan menjaga kerapatan di segala lini. Bagian yang paling membuat publik Brazil tercengang adalah cara Indonesia mematikan pergerakan bintang muda Brazil, Ruan Pablo. Pemain sayap kiri yang memiliki nilai pasar fantastis, dikabarkan mencapai 3,8 triliun rupiah, benar-benar dibuat frustrasi. Kami belum pernah melihat Ruan Pablo kesulitan seperti ini, tulis Olympic Sport. Setiap kali ia mencoba menusuk dari kiri, 2 hingga 3 pemain Indonesia langsung menutup ruangnya. Ia kehilangan bola berkali-kali dan terlihat frustrasi di babak kedua. Olympic Sport memuji cara pertahanan kolektif Indonesia yang tidak hanya mengandalkan satu pemain untuk menjaga lawan, melainkan bergerak sebagai satu unit. Inilah bedanya. Indonesia tidak menjaga dengan individu tapi dengan sistem. Mereka membaca pergerakan lawan, menutup ruang, dan memotong suplai bola. Sesuatu yang biasanya hanya kita lihat dari tim-tim besar Eropa. Puji mereka. Trio penyerang Brazil, Ruan Pablo, Del, dan Gabriel Mac, yang selama ini menjadi andalan dan momok bagi tim lawan, nyaris tak berdaya. Brazil bahkan harus menurunkan tempo permainan karena pressing Indonesia yang terlalu disiplin dan terkoordinasi. Olympic Sport menutup laporannya dengan kesimpulan yang kuat dan menggugah. Timnas Indonesia U17 adalah wajah baru sepak bola Asia. Meskipun Brazil unggul secara teknis dan individu, Indonesia unggul dalam organisasi dan keberanian. Mereka bermain tanpa rasa takut, dan hal ini yang membuat mereka sangat berbahaya bagi siapapun lawan yang dihadapi. Media Brazil itu bahkan menyebut Nova Arianto sebagai salah satu pelatih muda Asia yang paling menjanjikan. Gaya mainnya yang taktis dan berani dianggap menjadi fondasi penting untuk masa depan sepak bola Indonesia. Nova Arianto adalah simbol perubahan. Ia memahami sepak bola modern dan tahu bagaimana mengaplikasikannya dengan sumber daya muda yang dimiliki Indonesia. Jika mereka terus berkembang, tidak mustahil Indonesia akan menjadi kekuatan baru Asia, bahkan dunia. Tutup laporan tersebut, memberikan harapan dan visi yang jelas bagi masa depan sepak bola Indonesia. Kekalahan 0-4 dari Brazil mungkin tercatat di papan skor, namun mentalitas, disiplin taktis, dan keberanian yang ditunjukkan oleh Timnas Indonesia U17 telah mencuri perhatian dan mendapatkan pengakuan dari para pengamat sepak bola kelas dunia. Ini adalah momentum emas yang harus dipelihara, sebagai bukti bahwa Indonesia mampu bersaing dan meninggalkan kesan mendalam di panggung sepak bola global, menandai awal dari sebuah era baru yang menjanjikan.